Universitas Airlangga. Kita masih ada di video series Law and Numbers, tapi kali ini saya akan memberikan di mata kuliah apa saja sih mahasiswa Fakultas Hukum akan dapat menemukan angka-angka. Setidaknya ada 4 mata kuliah yang akan Anda temui di Fakultas Hukum selama menjadi mahasiswa yang kira-kira nih nanti harus melibatkan angka-angka. Apa saja? Yuk kita cek satu-satu. Mata kuliah yang pertama yaitu di Hukum Persaingan Usaha. Hukum ini akan memberikan Anda gambaran mengenai bagaimana sebaiknya persaingan usaha yang sehat itu terjadi. Dalam mempelajari mata kuliah ini ada beberapa topik yang memerlukan penghitungan angka-angka. Di antaranya topik tentang price fixing. Bagaimana price fixing itu dianggap telah terjadi. Bagaimana sebuah perusahaan dianggap sudah melakukan harga yang ditentukan secara bersama-sama, sehingga harga tidak dapat naik atau tidak dapat turun karena sudah diatur atau disebut dengan price fixing. Yang kedua adalah topik tentang predatory price, yaitu harga yang ditentukan untuk mematikan kemungkinan harga-harga lain untuk turun atau naik. Kapan sebuah predatory price itu terjadi? Biasanya memerlukan perhitungan-perhitungan tertentu dengan rumus-rumus tertentu. Yang ketiga, topik yang mungkin Anda temukan dalam hukum persaingan usaha adalah dominan market power. Seberapa besar sih sebuah usaha atau pelaku usaha sudah dianggap memiliki dominan market power? Dan untuk itu perlu hitung-hitungan tersendiri berkaitan dengan misalnya seberapa besar pangsa pasar itu dan seberapa besar produk yang dijual oleh si pelaku usaha dalam pasar tertentu tersebut. Nah, mata kuliah yang kedua di mana Anda akan menemukan angka-angka adalah di hukum perbankan. Di hukum perbankan ini tentu Anda akan menemukan beberapa istilah-istilah di mana ada angka-angka di dalamnya. Misalnya suku bunga. Dalam praktek perbankan tentu suku bunga itu berkaitan dengan biasanya kredit, berapa suku bunga ditetapkan untuk kredit dalam jangka waktu tertentu. Kenapa suku bunga itu penting? Karena biasanya untuk menghitung berapa yang harus dibayarkan oleh penerima kredit bergantung dengan suku bunganya. Dan suku bunga itu biasanya juga macam-macam, ada yang progresif, ada suku bunga yang fix. Untuk itu, Anda biasanya harus memperhatikan dengan jelas berapa jumlah suku bunganya dan apakah progresif atau fix. Yang kedua, dalam hukum perbankan, Anda juga biasanya akan menemukan istilah-istilah seperti capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio ini aturan bank sentral terhadap bank. Bank harus memiliki jumlah permodalan tertentu atau jumlah uang tertentu yang adequate atau yang pantas bila ingin terus melanjutkan usaha perbankannya. Kita tahu bahwa bank harus mengeluarkan sejumlah uang yang ditarik oleh nasabah. Apabila bank tidak cukup capital adequacy ratio-nya, maka jumlah uang yang ditarik oleh nasabah akan lebih kecil daripada jumlah permodalannya dan itu akan berbahaya bagi kesehatan perbankan. Yang ketiga, biasanya Anda temukan dalam hukum perbankan yaitu istilah non-performing loan. Untuk perbankan yang sehat, non-performing loan-nya harus rendah, yaitu kredit yang diberikan oleh sebuah bank, pengembaliannya harus sehat. Apabila pengembalian dari kreditor tidak sehat, maka non-performing loan-nya tidak bagus. Oleh karena itu, biasanya seorang lawyer juga harus memperhatikan apakah sebuah bank itu sehat atau tidak dari non-performing loan-nya. Nah, tadi sudah dalam hukum persaingan usaha dan hukum perbankan. Selanjutnya, yang ketiga adalah hukum perdagangan atau bisa juga hukum perdagangan internasional. Ada beberapa istilah keadaan hukum yang harus Anda perhatikan yang di dalamnya juga melibatkan hitung-hitungan. Yang pertama, dumping. Dumping ini adalah sederhananya menjual barang di negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga barang di negara asalnya dengan tujuan yang macam-macam. Oleh karena itu, untuk menentukan dumping harus kita bandingkan dan hitung adalah normal value dan export value-nya. Dari situ ketemu selisihnya. Dan selisih itu nanti akan digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan bea anti-dumpingnya. Kalau hitungannya salah, tidak sesuai dengan rumus, maka bisa jadi masalah yang lebih besar lagi ke depan. Yang kedua adalah perdagangan internasional yang kadang juga melibatkan angka-angka, yaitu subsidi.
hampir sama dengan dumping. Di subsidi juga Anda harus melihat apakah ada subsidi di negara asal yang memungkinkan barang itu menjadi lebih murah di negara tujuannya. Subsidi ini tidak hanya selalu berbentuk uang, kadang juga berbentuk fasilitas, misalnya pengurangan biaya-biaya listrik dan lain-lain. Ada angka-angka di situ yang harus dihitung. Berapa sih subsidi yang sudah diberikan oleh negara asalnya? Dari situ nanti pemerintah negara tujuan, kalau memang ada subsidi, dapat menetapkan angka atau jumlah countervailing measures, yaitu untuk mengkompensasi subsidi yang sudah diberikan. Kalau hitungan countervailing measures-nya salah, maka itu tidak dibenarkan oleh perjanjian WTO. Nah, yang keempat atau yang terakhir tentu saja di mata kuliah hukum pajak. Hukum pajak ini ada banyak rumusan-rumusan, di antaranya rumusan tentang PPN atau pajak penghasilan atau added value dalam bahasa Inggris, pajak penghasilan atau income tax, dan pajak penghasilan ini juga berbeda-beda rumusnya antara penghasilan orang, perorangan dengan pajak penghasilan badan, dan rumusnya tentu ada diambil misalnya dari pendapatan yang tidak kena pajak dulu sehingga ketemu nanti berapa pendapatan yang kena pajaknya. Perpajakan ini juga penting buat Anda yang sedang misalnya belajar hukum kontrak atau sedang mendalami hukum kontrak dan perjanjian. Nah, dalam menyusun perjanjian biasanya ada nilai dan angka jual belinya, nilai dan angka transaksinya, dan tentu saja berdasarkan hukum nasional nilai dan angka transaksi itu akan kena pajak, berbagai macam pajak tentu. Kalau dia korporasi berarti bisa kena pajak penghasilan badan dalam operasinya. Kalau dia melakukan ekspor dan impor berarti ada pajak ekspor dan pajak impor. Semua itu hitung-hitungannya berbeda, dan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Anda mungkin akan ketemu salah satu di antaranya dan melakukan perhitungan dari angka-angka salah satunya. Nah, itu tadi 4 mata kuliah di mana Anda mungkin akan menemukan angka-angka dan melakukan perhitungan, menambahkan, mengurangi, mengkalikan, membagi, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak lagi mata kuliah yang mungkin Anda temukan di Fakultas Hukum sebagai mahasiswa untuk menghitung-hitung, di antaranya misalnya di hukum pemilu. Jadi ada berapa sih jumlah kursi atau jumlah suara yang diperlukan untuk mendapatkan satu kursi dalam daerah pemilihan tertentu. Itu juga ada rumusnya. Begitu juga dengan hukum investasi misalnya. Itu akan melibatkan banyak perhitungan-perhitungan. Nah, khusus untuk hukum investasi, nanti kita akan ketemu di video series berikutnya tentang investasi. Saya buat secara khusus. Baik, itu tadi 4 mata kuliah yang mungkin Anda temukan, menghitung-hitung dan menemukan angka-angka. Sampai jumpa di video berikutnya.